Bab 686. Pemakan Roh. Menghadapi pejuang yang dikirim oleh Brahma untuk diuji, Emi Zhou menunjuknya sesuka hati. Eric Qin melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Hewan-hewan itu meraung serempak, dan petir menyambar satu persatu, menuju para pejuang itu. Bumi bergetar serta udara terus merobek, semua binatang melancarkan serangan secara bersamaan, dan langit penuh dengan monster. Tanah dipenuhi dengan binatang raksasa, menutupi langit, seperti tsunami yang menghancurkan dunia, benar-benar tak terhentikan. Para Brahma yang bergegas itu segera tenggelam, mereka bahkan belum sempat berteriak, dan sudah menjadi genangan daging. Emi Zhou tetap diam dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk lagi. Di atas mayat para pejuang itu, sederet aura muncul dan berubah menjadi sungai Reiki, digulung terbalik dan dituangkan menjadi formasi yang berkedip-kedip di samping. Baru saat itulah Eric Qin menyadari bahwa ternyata di samping roh ribuan binatang terdapat pemakan roh yang kaya akan Reiki. Eric, ini adalah pemakan roh. Brahma ini akan menyebabkan kultivasimu menurun. Gunakan saja kultivasi mereka untuk memulihkan dirimu. Emi Zhou tersenyum tipis. Eric Qin mengerti dan langsung melompat ke dalam formasi itu. Tiba-tiba, sedikit demi sedikit aliran Reiki bergerak seperti ular kecil, menembus tubuh Eric Qin dari segala arah, dan itu rasanya sangat nyaman. Dalam sekejap, kultivasi Eric Qin mulai meroket. Formasi ini luar biasa, sangat mirip dengan jurus Spirit Eater, tapi ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada jurus itu. Eric Qin merasakan nafas yang deras di tubuhnya, dan setelah beberapa kali bernafas, nafasnya kembali ke keadaan sebelumnya, dan bahkan membuat sedikit terobosan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Melihat bahwa para murid Brahma yang diutus untuk ujian itu punah. Formasi apa ini? Makhluk raksasa itu ternyata bukan ilusi. Brahma satu mengertakkan giginya, dan kepala rumah juga memasang wajah yang suram. Senior, apakah saya boleh tahu nama Anda, dan apakah Anda memiliki dendam pribadi dengan para Brahma kami? Mengapa Anda menghalangi pintu kami hari ini? Brahma satu tiba-tiba berbicara, menatap Emi Zhou dan berkata, dia tidak bisa melihat apa-apa dikelilingi kabut putih, jadi dia tidak tahu hubungan antara Emi Zhou dan Eric Qin. Dia hanya mengira itu hanya sebuah kebetulan. Tapi Emi Zhou segera membantunya menjawab teka-teki itu. Kenapa? Karena kamu menangkap putraku, aku ingin memusnahkan kalian. Emi Zhou mencibir. Eric Qin, dia itu putramu. Kening Brahma satu berkeringat dan kulit kepalanya mati rasa seketika. Seorang Eric Qin saja sudah membuat mereka kewalahan, tapi sekarang ditambah dengan ibunya yang lebih kuat. Senior, apakah kamu ingin menghancurkan tempat Brahma kami? Brahma satu mengedipkan matanya dan berkata, dengan status dan kemampuan Anda, bukankah tidak adil jika menindas kami yang hanya para junior ini? Apa senior tidak takut ditertawakan oleh orang-orang di seluruh dunia? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Hal seperti itu tidak efektif untukku. Emi Zhou mencibir, aku tidak peduli dengan hal seperti itu. Siapapun yang berani menyerang anakku, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Tapi jangan katakan aku tidak memberi kalian kesempatan untuk bertahan hidup. Mata Brahma satu berbinar. Emi Zhou berkata, putraku pernah berkata bahwa dia akan menghabisi Brahma sendirian, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk melawannya. Jika kalian bisa mengalahkannya, aku akan melepaskan kalian semua. Benarkah? Ucap Brahma satu dengan mata berkedip. Tentu saja. Emi Zhou berkata dengan ringan. Eric Qin berjalan perlahan, menunjuk ke arah Brahma satu dan yang lainnya. Kalian semua majulah sekaligus. Beraninya. Lancang. Semua orang di Brahma menjadi marah. Eric Qin ini terlalu sombong. Apa maju bersama diperbolehkan? Brahma satu memutar matanya dan berkata, tentu saja, selama putraku yang mengajukannya,
Aku akan selalu setuju, kata Emi Zhou. Kepala rumah, apa kita maju bersama? Brahma satu memandang kepala rumah. Kepala rumah ragu-ragu, tetapi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Justru, dia mundur beberapa langkah. Wajah Brahma satu sedikit berat. Sejak awal, ia menyadari bahwa kepala rumah ini tampaknya tidak setakut mereka. Lawan mungkin memiliki sesuatu atau metode yang tidak ia ketahui. Tapi mereka tidak punya pilihan. Setelah mengertakkan gigi, Brahma satu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil mujarab berwarna hitam, lalu menelannya. Segera, dia menjerit kesakitan. Seluruh tubuh gemetar secara terus-menerus, pembuluh darah sangat keras, dan kulit berubah menjadi lebih gelap. Pil setan, kemampuan orang ini tidaklah buruk. Mata Emi Zhou berkedip karena terkejut. Dan ketika beberapa orang mengamati, ada perubahan baru di luar tubuh Brahma satu. Serangkaian sisik seperti ular mulai tumbuh di kulitnya serta sepasang sayap kelelawar besar yang tumbuh dari punggungnya. Di kepala Brahma satu yang gelap, tumbuh dua tanduk tajam yang terlihat seperti tanduk iblis. Mata Brahma satu memerah, kemudian dia mulai meraung. Dengan mengayunkan sayapnya, Brahma satu terbang di tengah udara, memancarkan kekuatan fase kesempurnaan. Mata Erikin menjadi serius, dia segera memegang erat pedang Qingtong. Erikin, serahkan hidupku. Brahma satu meraung dan bergegas turun secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Erikin dan meluncurkan serangan telapak tangannya. Erikin tampaknya tidak sempat untuk menghindar, dia dipukul mundur dengan telapak tangan itu dan sosoknya terbang keluar. Brahma satu melaju lagi dan melakukan serangan bertubi-tubi pada Erikin. Dalam sekejap, sudah ratusan pukulan yang telah diluncurkan olehnya. Ditambah pukulan terakhir membuat sosok Erikin terbang hingga menabrak batu besar, dan batu besar itu langsung hancur total. Ketua asosiasi menang. Semua orang di Brahma bersorak keras. Brahma satu juga sedikit terengah-engah, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Erikin telah meremehkan dirinya. Erikin tidak menghindari pukulannya sama sekali. Pukulan tadi seharusnya menyebabkan luka berat jika tidak menewaskan Erikin. Selama dia memanfaatkan kesempatan itu dan menangkap Erikin hidup-hidup, dia tidak perlu khawatir wanita itu tidak akan melepaskannya. Asap berangsur-angsur menghilang, dan sosok Erikin perlahan-lahan terlihat. Dia perlahan berdiri dari tanah, menepuk-nepuk untuk membersihkan debu di tubuhnya, menatap Brahma satu, dan berkata dengan kecewa, hanya itu saja. Kamu. Brahma satu tercengang, seharusnya jika dia melakukan serangan itu, bahkan fase kesempurnaan sekalipun akan terluka, tapi Erikin tidak terluka sama sekali. Fase kesempurnaan yang diciptakan oleh obat-obatan bukanlah fase kesempurnaan yang asli, bagaimanapun juga, kamu terlalu mengecewakanku. Erikin mengira pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan yang sengit, tetapi Brahma satu jauh lebih buruk dibandingkan Jason Dong. Erikin menggelengkan kepalanya dengan kecewa, pedang Qingtong miliknya mekar, sosoknya tiba-tiba menyala. Brahma satu tiba-tiba menerima tanda peringatan dan merasakan nafas kematian. Dia ingin menghindar dan nafas kematian itu telah melewatinya. Apa? Brahma satu berteriak, dan menyadari salah satu sayapnya sudah ditebas putus oleh Erikin. Dia menahan rasa sakit dan meluncurkan pukulan, tetapi pukulannya ditangkap oleh Erikin dengan telapak tangan. Terlalu lemah. Tatapan Erikin yang dingin membuat hati Brahma satu bergetar, apa yang akan dia lakukan? Erikin menendangnya, kemudian disusul dengan pedang yang melesat. Begitu Brahma satu terbang dan jatuh ke tanah, dadanya langsung ditembus oleh pedang itu. Ketua asosiasi. Beberapa anak buahnya segera pergi untuk melihat kondisi Brahma satu. Mustahil, aku adalah fase kesempurnaan, sedangkan kamu hanyalah Grand Superior Master. Ketika Brahma satu berteriak dengan enggan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kepala orang di sebelahnya.
Metode rahasia segera diaktifkan. Orang-orang itu segera berteriak. Energi hitam mengalir keluar dari tubuh mereka dan bergabung dengan tubuh Brahma satu. Daging dan darah di dadanya berputar memulihkan diri, luka pedang berangsur-angsur menghilang, dan sayap yang terputus berangsur pulih. Tapi kedua orang yang ia pegang berubah menjadi tengkorak secara total. Orang-orang di Brahma terkejut dan mundur. Tidak ada yang bisa membunuhku. Mata Brahma satu mulai muncul keputusasaan. Dia meraung, dan tubuhnya terus memancarkan energi hitam. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.